Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi di kelas belajar. Dan hari ini kita akan kembali belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Nah, maka dari itu, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan niatkan pada dirimu sendiri, hari ini aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Siapkan alat tulismu dan tulis hal-hal yang kamu anggap penting. Selamat belajar! Nah, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Nah, anak-anak, agar lebih efektif, kalian tulis dulu jawaban yang menurut kalian benar, dan setelah itu kita lihat pembahasannya dan kita buktikan apakah jawabanmu betul atau salah. Ayo kita bahas. Pertama adalah ciri-ciri tumbuhan kaktus. Dan ciri-cirinya adalah satu, memiliki daun berbentuk duri. Dan itu adalah sebagai alat pernafasan. Kenapa berbentuk duri dan tipis? Agar mencegah penguapan yang berlebih. Kedua, batang berlapis lilin yang membantu untuk mengurangi atau menghambat penguapan air. Karena kita tahu kalau misalkan kaktus itu biasanya berada di habitatnya adalah gurun yang kondisinya panas. Yang ketiga adalah akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air yang ada di dalam tanah. Nah, yang keempat adalah batang tersusun oleh jaringan spons, di mana di masa penghujan batang akan mengembung untuk menyimpan air sebagai cadangan makanannya. Sekarang nomor 2 ini tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Jadi di dalam rantai makanan itu ada produsen dan ada konsumen. Di mana produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan kalau konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Kalau misalkan kita lihat di soal ini, yang pertama ada rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok. Nah, kodok dimakan oleh apa? Yang hewan ini adalah akan dimakan oleh elang. Coba jawabannya apa? Yang memakan kodok dan dimakan oleh elang. Ya, betul sekali. Ular. Nah, sekarang tentang hubungan dua makhluk hidup. Kita biasanya menyebutnya dengan simbiosis atau ini termasuk ke dalam pola interaksi. Pengertian dari simbiosis adalah interaksi atau hubungan timbal balik yang sangat erat antara dua spesies berbeda. Nah, di dalam simbiosis ini ada berbagai macam ya. Salah satunya ada simbiosis komensalisme, yang berarti suatu interaksi antara dua spesies yang berbeda di mana satu organisme mendapat keuntungan tapi organisme lain tidak berpengaruh atau tidak dirugikan. Contohnya tumbuhan anggrek yang hidup di pohon inang, atau hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, kenapa sih kalau misalkan ikan hiu dan ikan remora termasuk simbiosis komensalisme? Jadi, ternyata anak-anak, ikan remora ini banyak diuntungkannya. Pertama, ikan hiu sebagai pelindung dari ikan-ikan yang mau memangsa ikan remora. Yang kedua, ikan remora juga
Diuntungkan karena bisa memakan makanan sisa-sisa dari hiu tersebut. Jadi, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah A. Anak-anak, kalian masih ingat tentang adaptasi bentuk tubuh? Nah, ini berlaku pada bentuk paruh hewan. Jadi, ada beberapa bentuk paruh dan fungsinya. Nah, untuk nomor 4 ini, hewan yang dimaksud adalah elang. Dan elang ini memiliki paruh yang runcing dan tajam, yang dimana adalah berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Jadi jawaban nomor 4 adalah B. Gambar apakah itu? Ya, ini adalah gambar bunga. Bunga memiliki bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Dan di sini ada yang ditanyakan huruf L ya. Nah, huruf L ini adalah kepala putik. Kepala putik merupakan alat kelamin betina. Nah, di mana di sini kepala putik berfungsi untuk alat reproduksi dari bunga. Jadi untuk jawaban nomor 5 adalah C. Alat kelamin betina. Jika dijelaskan lebih rinci, rangka manusia terdiri dari berbagai macam rangka. Pertama ada rangka tengkorak, kedua ada rangka ruas tulang belakang, rangka tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan rangka anggota gerak. Dan yang ditunjukkan oleh gambar anak panah di gambar adalah termasuk tulang punggung, di mana tulang punggung itu sendiri berfungsi untuk memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi syaraf. Jadi jawaban yang cocok untuk menjawab nomor 6 ini adalah D. Melindungi syaraf. Sekarang kita membahas tentang bagian dari telinga. Dari telinga ini ada bagian luar dan ada bagian dalam. Di setiap bagian dari telinga ini mempunyai fungsi, dan di sini ditunjukkan adalah apa sih yang fungsinya sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, alat keseimbangan tubuh ini adalah fungsi dari gambar yang ditunjukkan oleh huruf A, yaitu saluran setengah lingkaran. Dan saluran setengah lingkaran ini tidak lain adalah fungsinya untuk alat keseimbangan tubuh. Jadi jawabannya adalah A. Beralih ke alat pernapasan, jadi ada beberapa bagian atau alat pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang ditunjukkan ini adalah nomor 1. Nah, nomor 1 sudah terlihat jelas ya, kalau misalkan itu adalah hidung. Jadi hidung ini berfungsi untuk
Ya, D. Menyaring udara. Kayu. Nah, kayu ini merupakan benda padat yang mempunyai sifat yaitu kuat, keras, dan dapat keropos. Ini pasti kalian sudah tahu semuanya ya. Nomor 10 ini tentang perubahan wujud benda. Dan proses perubahan wujud benda ada 6, yaitu membeku, mencair, menyublim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Dan kalau misalkan proses penguapan, perubahannya adalah ya dari wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya di sini ada spiritus dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan habis karena mengalami penguapan di mana bentuk cair berubah menjadi gas. Dan jawabannya adalah C. Gambar pada nomor 11 ini adalah kompas. Jadi kompas merupakan contoh dari manfaat penggunaan gaya magnet. Gaya sendiri banyak sekali, ada gaya pegas, gravitasi, magnet, dan notok. Dan sekarang kita akan membahas tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya magnet. Dan contoh pemanfaatan gaya magnet di kehidupan sehari-hari banyak loh. Ada kompas, penggunaan kompas, jadi kita bisa menentukan arah utara dan selatan. Terus ada contohnya penggunaan magnet adalah penggunaan dinamo sepeda. Lalu selain itu ada bel listrik juga termasuk contoh dari penggunaan gaya magnet. Jadi jawaban nomor 11 adalah C. Pengaruh gaya dalam gerak. Jadi ada beberapa pengaruh. Pertama, ada gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, seperti menendang bola dan melempar kerikil menggunakan ketapel. Yang kedua, ada gaya dapat mempengaruhi gerak menjadi bergerak makin cepat, makin lambat, berhenti, atau berubah arah. Dan yang ketiga, gaya dapat merubah bentuk benda. Dan untuk khusus gambar ini, pengaruh gaya yang diberikan adalah dapat mempengaruhi gerak menjadi berubah arah. Ya, jadi di saat kita menarik tali yang dikaitkan di ember, jadi berubah arah gravitasi ya. Jadi harusnya ke bawah, jadi ke atas. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 12 adalah D. Sekarang kita kembali membahas tentang energi. Jadi bentuk-bentuk energi itu ada banyak. Ada energi listrik, lalu ada juga energi mekanik, ada energi potensial, dan ada energi kinetik. Dan untuk energi
yang ada yang dihasilkan oleh gambar ini yaitu berupa dinamo, yaitu adalah energi mekanik, di mana energi mekanik ini adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Jadi, jika kita melihat dari gambar contoh di atas, di mana perubahan yang pertama adalah dihasilkan dari gerakan saat kita mengayuh sepeda. Lalu gerakan itu berubah menjadi energi potensial yang dibantu oleh dinamo tersebut. Jadi, lampu dari sepeda bisa menyala karena bantuan dari dinamo sepeda yang dihasilkan oleh energi mekanik. Jadi, jawaban untuk nomor 13 adalah C. Soal ini berhubungan dengan perubahan energi juga. Jadi kita menghubungkan gambar dengan perubahan energi yang sesuai. Gambar nomor 1 itu bor ya, bor, dan nomor 4 itu adalah mixer. Jadi perubahan dari gambar nomor 1 dan nomor 4 sudah sesuai, yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Jawaban dari nomor 14 berarti C. Kali ini tentang energi alternatif. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dan digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Jadi di sini yang sesuai dengan atau contoh dari energi alternatif adalah sinar matahari, biogas, dan angin. Dan ini sesuai dengan jawaban nomor D, 3, 4, dan 5. Nah, kita sudah membahas 15 soal dan jangan lupa untuk tonton lagi video bagian 2-nya ya. Dan sampai jumpa di kelas belajar lagi nanti. Dadah!